warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian hari ini dalam Baik, keadaan bahagia? Kalian ceria, semangat? Ibu harap kalian tetap semangat ya, meskipun kita belajar dari rumah, kita bertemu dari rumah melalui virtual Zoom meeting ini. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa supaya pembelajaran hari ini lebih lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian, apakah kalian hadir atau tidak. Ansarifah hadir Bu. Oke. Absa hadir. Kenapa? Hadir. 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 Baik. Alhamdulillah semuanya hadir. Hari ini kalian akan bertemu dengan saya. Kita akan belajar tentang bagaimana menulis cerpen. Apa kalian pernah menulis cerpen? Belum Bu. Pernah, Bu. Pernah. Oh, bagus kalau pernah. Hari ini kita akan menulis cerpen dengan kode yang akan kita pelajari adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Dengan IPK, kalian nanti akan menulis cerpen berdasarkan pengalaman atau gagasan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Pengalamannya siapa? Boleh pengalaman sendiri, boleh pengalaman orang lain. Kita lihat nanti pengalaman yang seperti apa yang akan menarik untuk kalian tulis. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mampu untuk menulis cerpen berdasarkan pengalaman atau gagasan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang unsur-unsur cerpen. Kalian sudah membahas tentang struktur cerpen. Apakah kalian masih ingat tentang cerpen ini? Cerpen adalah sebuah prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa istimewa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh utamanya. Itu adalah cerpen. Dan cerpen ini mempunyai karakteristik yang pertama, konflik itu tunggal, tidak boleh banyak konflik. Cukup satu konflik saja. Jangan banyak-banyak. Yang kedua, tokoh utamanya juga tunggal. Cukup satu tokoh utama dengan beberapa tokoh pendamping. Kemudian, waktu peristiwa itu tidak boleh lebih dari 2 tahun, baik itu flashback, ya, mengingat ke masa lalu, atau ke masa depan itu tidak boleh lebih dari 2 tahun. Kemudian, karakter kata. Karakter katanya tidak boleh lebih dari 10.000 kata. 10.000 kata itu sudah cukup banyak saya rasa. Itu adalah karakteristik cerpen. Kemudian, ketika kita akan belajar untuk menulis. Ketika kita akan menulis, yang akan pertama kali kita lakukan itu adalah mengenalkan tentang tokoh. Benar kan? Tokoh diperkenalkan, latar diperkenalkan. Itu masuk ke orientasi. Itu minggu lalu kita sudah belajar itu. Kemudian, selain memperkenalkan tokoh, apalagi? Kita akan belajar memasuki yang namanya konflik. Dan ingat, harus kalian ingat, konflik itu ada 2. Yang pertama, itu adalah konflik batin. Yang kedua, itu adalah konflik lahir. Konflik batin itu adalah konflik yang dialami sendiri oleh tokoh. Tokoh utamanya itu mengalami sendiri. Perang batinnya, kejiwaannya, spiritualnya. Itu adalah konflik antara tokoh dengan lingkungannya. Semisal kamu akan membuat seorang tokoh, dia akan berkonflik apakah itu dengan temannya, apakah itu dengan keluarganya, apakah itu dengan kekasihnya, atau dengan rekannya, seperti itu. Nah, setelah itu kalian sebagai seorang calon pengarang atau calon penulis penulis cerpen harus mampu menghadirkan yang namanya suspense atau ketegangan. Sebuah cerita akan sangat tidak menarik jika tidak ada satu konflik, yang kedua tidak ada ketegangan atau masalah. Dan kalian, seorang pengarang, harus bisa membuat yang namanya masalah. Baik. Selanjutnya, setelah kalian sampai ke puncak masalah, seorang penulis wajib untuk
mampu memberikan solusi atas masalah yang diciptakan, atau yang disebut juga sebagai anti klimaks. Jangan sampai sebagai seorang pengarang kalian hanya mampu menciptakan masalah tanpa bisa memberikan solusinya. Itu. Ketika kalian menulis cerpen nanti, yang harus kalian perhatikan itu adalah tokohnya. Tokoh itu harus punya watak. Wataknya itu seperti apa? Apakah dia punya watak yang pendiam, introvert, extrovert, gitu kan ya? Lakonnya apakah dia akan bersikap baik, licik, atau bagaimana? Itu kalian bebas untuk membuatnya. Selain tokoh dan perwatakan, kalian harus menciptakan latar atau tempat di mana tokoh mengalami peristiwa-peristiwa. Selain itu, kalian harus menciptakan konflik seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian sudut pandang. Kalian boleh memilih sudut pandang. Sudut pandang orang pertama itu menggunakan aku, di mana kalian sebagai seorang penulis adalah tokoh di dalamnya. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Kalian menciptakan tokoh imajiner untuk digunakan sebagai tokoh di dalam cerita kalian. Itu dipahami? Kemudian bagaimana cara digunakan dalam melukiskan perwatakan seperti yang sudah kita pelajari tadi? Pertama, bisa melalui dialog antar tokoh. Yang kedua, bisa melalui penampilan fisik tokoh atau mengemukakan ciri-ciri tokoh. Apakah dia cantik, ganteng, atau dia lucu, atau dia super serius, atau dia galak, atau dikemukakan secara langsung, digambarkan secara langsung, dideskripsikan melalui latar dan melalui setting atau melalui dialog, begitu. Bagaimana cara menuangkan gagasan? Kalian harus punya yang namanya ide. Ibu akan membantu kalian dalam menuangkan gagasan. Yang kedua, setelah kalian menuangkan gagasan, kalian akan atau kerangka. Setelah draft dibuat atau kerangka cerpen itu dibuat sesuai dengan struktur yang sudah kita pelajari minggu lalu, kemudian kalian tulis. Setelah ditulis, bukan berarti cerpen itu sudah selesai. Harus ada yang namanya penyuntingan. Ya, harus disunting atau diperbaiki, diteliti lagi. Kira-kira ini sudah bagus atau belum? Bahasa yang digunakan sudah bagus atau belum? Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Karena setelah ini kita akan belajar untuk praktek menulis. Ya, ini adalah tugas kita. Ini adalah tugas kita. Tugasnya, kalian akan memilih salah satu lagu di bawah ini, ya. Itu adalah lirik lagunya. Yang pertama adalah Cinta Luar Biasa Agnes Kamaleng, yang kedua Laskar Pelangi dari Nietzsche, yang ketiga adalah Ibu. Tugas kalian adalah kalian memilih salah satu dari lirik lagu itu untuk dijadikan sebagai gagasan atau ide dalam menciptakan sebuah cerpen. Setelah itu, silahkan kalian dengarkan lagunya, kemudian kalian resapi liriknya, dari situ kalian akan menciptakan sebuah cerita. Begitu. Kira-kira bisa dipahami atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Jika tidak ada, maka silakan kalian kerjakan. Tugas ini adalah tugas individu, karena ini adalah hasil kalian mengekspresikan gagasan kalian. Jangan lupakan tentang struktur dan kebahasaan yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Jika sudah selesai, kalian bisa mengirim hasil cerpen kalian melalui WA atau melalui email, atau kalian melalui link. Link apa? Kalian tulis di Facebook, kalian kirimkan linknya ke Ibu, Ibu akan membacanya dan Ibu akan menilainya. Seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Baik itu tentang materi maupun tentang tugasnya. Jika tidak ada, maka kita akhiri pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang bagaimana menulis cerpen. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah pembelajaran hari ini bisa kalian terima, bisa kalian pahami? Jika bisa kalian pahami, Ibu akan senang sekali. Kita akan bertemu lagi pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang cerpen yang kalian tulis.
Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.